Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Falegul Isbah, NIM B100-206-70. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang makalah pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan cita rasa terhadap kepuasan konsumen mie gacuan di Surakarta, di mana makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengamu Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini sangat pesat sekali. Hal ini membuat setiap para pelaku usaha untuk dapat memaksimalkan kinerja usahanya agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Para pelaku usaha harus mampu memahami dan mengerti kebutuhan konsumennya. Oleh sebab itu, para pelaku usaha bisnis diwajibkan mempunyai strategi pemasaran yang tepat agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis dan menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Salah satu makanan yang berkembang pesat saat ini adalah mie gacoan. Mie gacoan sendiri adalah makanan mie yang mempunyai spesifikasi atau diferensiasi dari makanan lain, yaitu cenderung dia mengutamakan makanan pedas. Makanan pedas sendiri merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja. Oleh sebab itu, dengan ditandai banyaknya bisnis usaha di bidang makanan pedas yang menghasilkan produk dengan jenis yang sama, pelaku usaha di bidang kuliner dituntut untuk menciptakan strategi-strategi yang baik dan tepat agar dapat menarik konsumen dan mempunyai nilai lebih daripada pesaingnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke rumusan masalah. Jadi makalah ini membahas tentang bagaimana deskripsi dari kualitas pelayanan, persepsi harga, cita rasa, dan kepuasan konsumen. Kemudian bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen di mie gacoan. Bagaimana pengaruh cita rasa terhadap kepuasan konsumen di mie gacoan. Di mana tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui deskripsi kualitas pelayanan, persepsi harga, cita rasa, dan kepuasan konsumen. Kemudian untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh cita rasa terhadap kepuasan konsumen. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, penulis dan pembaca dapat mengetahui dan menambah pengetahuan dalam memberikan informasi ilmu yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai manajemen pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah penulis dan pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan perusahaan untuk menjaga kepuasan konsumen khususnya melalui kualitas pelayanan, persepsi harga, dan cita rasa. Dan yang terakhir adalah penulis dan pembaca dapat mengetahui persepsi harga terhadap kepuasan konsumen, terutama di mie gacoan. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Mie merupakan produk makanan yang sangat populer dikarenakan mie adalah salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia selain beras sebagai bahan pokok untuk makanan. Jenis makanan yang terbuat dari tepung ini, baik itu berupa mie instan maupun mie basah dan mie kering, kini telah menjadi bahan makanan utama kedua di Indonesia. Terdapat berbagai jenis mie, mulai dari masakan daerah yang mempunyai ciri khas yang berbeda, dan terdapat banyak variasi ide kreatif maupun variasi yang beda dengan yang lain. Mie merupakan salah satu makanan pokok yang populer dan belakangan ini banyak sekali variasi makanan berbahan dasar tepung ini. Salah satu bisnis kuliner di Surakarta ini adalah mie gacoan. Mie gacoan adalah anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi yang merupakan restoran mie yang menawarkan price to quality terbaik. Kualitas pelayanan merupakan hal yang penting bagi perusahaan menjalankan bisnis di bidang industri makanan. Kualitas pelayanan dapat membantu konsumen membangun hubungan yang kuat, sehingga kualitas pelayanan dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan meningkatkan pembelian konsumen terhadap mie gacoan. Kemudian selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama ada pelayanan. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan. Di sini Munir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah persepsi harga. Persepsi harga merupakan penilaian konsumen dan bentuk emosional yang terasosiasi mengenai apakah harga yang ditawarkan oleh penjual dan harga yang dibandingkan dengan pihak lain masuk akal, dapat diterima, atau dapat dijustifikasi. Dan selanjutnya ada cita rasa. Cita rasa adalah cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari rasa makanan tersebut menurut Siregar 2021.
Cita rasa sangat memengaruhi kepuasan konsumen. Jika menarik minat pembelian konsumen, pasti yang diutamakan adalah rasanya. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama adalah pelayanan, kemudian persepsi harga, cita rasa yang memengaruhi kepuasan konsumen. Kemudian di sini ada pendapat menurut Lovelock dan Wirtz 2011, kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan sumber data berupa jurnal-jurnal yang terdahulu yang telah dipublikasikan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2002 hingga April 2023. Penelitian ini bersifat kuantitatif, waktu dan kegiatan bersifat fleksibel. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi jurnal dan peneliti terdahulu. Pada penelitian ini, penulis juga mencari sumber-sumber mengenai mie gacoan. Penelitian ini juga menghasilkan data melalui wawancara kepada konsumen mie gacoan tentang pendapat mereka mengenai makanan ini. Dan selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang gambaran tentang suatu teori atau penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai suatu pembaruan penelitian yang akan datang. Selain itu, sumber data bisa dilakukan dengan melakukan wawancara kepada konsumen mie gacoan atau ulasan para konsumen mie gacoan. Kemudian selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan melakukan wawancara terhadap konsumen mie gacoan. Adapun kita menggunakan sistem ulasan yang ditujukan kepada para konsumen mie gacoan untuk menentukan jumlah sampel. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan pembacaan tentang mie gacoan. Selain itu, wawancara dengan konsumen mie gacoan dan studi pustaka untuk memperoleh data-data penting yang menunjang penulisan penelitian ini tentang mie gacoan. Kemudian data terkumpul dianalisis menggunakan teknik SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kemudian ada uji validitas data. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian teknik analisis data. Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara berurutan dari awal hingga akhir. Dalam prosedurnya sendiri terdapat 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan penelitian, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Nah, dari penelitian yang saya lakukan ini, hal utama yang dapat ditarik kesimpulan adalah kualitas pelayanan, persepsi harga, dan cita rasa adalah suatu hal yang memengaruhi kepuasan konsumen, terutama di mie gacoan Surakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.